Selamat malam, pria baptis yang dikasihi Tuhan. Malam ini kembali kita bertemu secara virtual untuk belajar bersama-sama akan kebenaran firman Tuhan yang terambil renungan pada malam hari ini dari Kisah Para Rasul 13 ayat yang pertama sampai yang ketiga, di mana saya memberikan judul renungan ini adalah berbeda namun bersatu. Ya. Mari kita melihat terlebih dahulu KPR 13 ayat 1 sampai yang ketiga. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes, dan Saulus. Ayat yang kedua, pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Ayat yang ketiga, maka berpuasalah dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Nah, kita bisa melihat perbedaan yang kita hadapi di dalam kehidupan kita sehari-hari merupakan suatu hambatan ya bagi saya dan saudara di dalam menjalankan visi dan misi yang merupakan tujuan dari segala yang kita targetkan. Ya, biasanya apabila ada perbedaan itu selalu menjadi suatu hambatan atau rintangan untuk mencapai suatu tujuan dari visi dan misi yang telah kita tetapkan. Nah, sangatlah sulit untuk dapat menyatukan segala perbedaan yang ada, karena masing-masing dari hal yang berbeda tersebut memiliki karakter dan bersifat saling bertolak belakang. Ya. Yang satu memiliki karakter seperti ini, yang satu karakter yang berbeda. Ya. Nah, perbedaan ini seringkali bertolak belakang. Ya. Bagaikan dua buah kutub magnet yang tidak dapat bersatu dan saling menjauhkan diri satu sama lain. Nah, inilah dasar dari kehidupan duniawi manusia, di mana mereka terkekang oleh perbedaan-perbedaan yang ada, sehingga di dalam segala aspek kehidupan mereka selalu saling bertentangan. Nah, bila kita melihat semuanya, atau bila kita melihat sebelumnya, maksudnya di mana orang Yahudi memberitakan Injil kepada orang Yahudi, ya, jadi orang Yahudi memberitakan Injil kepada orang Yahudi, maka sangat kecil sekali kemungkinan didapatkannya suatu perbedaan yang mencolok. Ya, karena mereka merupakan satu ras, memiliki adat kebiasaan yang sama, memiliki kebudayaan yang sama. Ya. Nah, tetapi apa yang terjadi pada jemaat di Antioquia adalah sesuatu yang luar biasa. Ya. Kehidupan jemaat di Antioquia boleh mengingatkan kita bagaimana terjadinya suatu kesatuan dari perbedaan-perbedaan yang ada. Kita bisa melihat ayat sebelumnya di dalam Kisah 11 ayat yang ke-20 sampai yang ke-21. Saya bacakan bagi saudara-saudara sekalian. Ayat yang ke-20, akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia, dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Ayat yang ke-21, dan tangan Tuhan menyertai mereka, dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Nah, di Antioquia orang-orang percaya asal Siprus dan Kirene memberitakan Injil. Mereka tidak memiliki latar belakang budaya yang sama. Nah, tetapi tujuan dari apa yang mereka lakukan dapat terlaksana. Ya.
kita bisa melihat tadi. Nah, jemaat Antiokhia ini memiliki latar belakang yang sangat beragam. Ya, satu tadi dikatakan dari Siprus, lalu ada juga orang Kirene, kemudian ada juga orang-orang di Antiokhia, ya. Beragam ya latar belakang dari jemaat tersebut. Nah, lebih jelasnya ini terlihat dari beberapa pengajar yang datang kepada atau yang mengajar mereka. Di antaranya yaitu ada Barnabas, seorang Lewi yang dermawan dari Siprus. Kita bisa melihat di Kisah 4 ayat yang ke-36 yang mengatakan demikian. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Kemudian ada juga Simeon yang bergelar Niger dari atau yang berasal dari Afrika. Nah, ini terjadi latar belakangnya berbeda, kebudayaan maupun adat istiadat mereka, ya. Lalu ada juga Lukius, orang Kirene, ya. Nah, kemudian kita juga bisa melihat sesuatu yang luar biasa. Di situ dikatakan adanya Menahem yang dibesarkan bersama Raja Herodes, ya, Raja Herodes Antipas, ya. Nah, ini adalah raja yang membunuh Yohanes Pembaptis dan yang terlibat dalam penyaliban Tuhan, ya. Nah, ini memiliki latar belakang yang lain lagi, ya, sesuatu latar belakang yang mungkin kalau kita bisa melihat bagaimana kekejaman daripada atau tindakan daripada Raja Herodes Antipas ini, ya tentu sesuatu yang memiliki latar belakang yang tidak baik. Nah, kemudian juga adanya Saulus, ya, sebelum bertobat, ya, yang bernama Saulus, seorang Yahudi yang dulunya adalah penganiaya jemaat. Nah, setelah dia bertobat mengikut Tuhan, dia berganti menjadi Paulus, ya. Nah, inilah orang-orang yang memberikan pengajaran kepada jemaat di Antiokhia yang juga tidak memiliki latar belakang yang sama dengan para pengajar tersebut, ya. Nah, di sini kita melihat berbagai macam perbedaan, ya, keragaman terjadi, ya, bukannya seragam tetapi banyak keragaman, ya. Nah, tetapi apa yang mereka cita-citakan, visi dan misi yang mereka lakukan dapat terlaksana dari berbagai latar belakang yang berbeda. Nah, asal-usul dan latar belakang kehidupan mereka berbeda-beda. Nah, tetapi mereka dapat, sehati di dalam memberitakan Injil. Keragaman yang dimiliki jemaat inilah yang membuat mereka lebih siap untuk melakukan penginjilan kepada bangsa-bangsa lain. Jadi mereka melakukan penginjilan bukan karena seragam, ya, bukan karena sesatu sama lainnya sama persis, tetapi mereka boleh melakukan penginjilan kepada bangsa-bangsa lain terjadi karena banyaknya perbedaan-perbedaan, baik dari para pengajar mereka maupun para jemaat yang diajar. Mereka boleh dapat bertumbuh dan boleh memberitakan Injil. Nah, baik para pengajar maupun jemaat yang menerima pengajaran memiliki berbagai macam perbedaan. Nah, di sini menjadi suatu pertanyaan, apa yang menyebabkan mereka dapat bersatu sehingga mereka dapat melaksanakan visi dan misi mereka tersebut, yaitu memberitakan Injil Kristus. Mari kita melihat KPR 11 ayat yang ke-21 kembali, ya. Di mana dikatakan di sana, dan tangan Tuhan menyertai mereka. Akhirnya sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Nah, jadi di sini kita bisa melihat dasarnya, walaupun terjadi banyak perbedaan, tetapi di sini ada penyertaan Tuhan, ya, di mana pada ayat yang ke-21 tersebut dikatakan, dan tangan Tuhan yang menyertai mereka, ya, sehingga mereka boleh
memberitakan Injil dan banyak orang yang berbalik kepada Tuhan. KPR 13 ayat yang kedua sampai yang ketiga dengan tegas menjelaskan bagaimana penyertaan Tuhan membuat segala perbedaan mereka lenyap dan mereka semua bertumbuh dan memiliki kesamaan visi dan misi, yaitu memberitakan Injil Tuhan. KPR 13 ayat yang kedua, saya bacakan. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Jadi jelas sekali bahwa Tuhan yang mengatur, yang mengendalikan perbedaan-perbedaan yang ada, ya baik apa perbedaan yang ada di dalam diri Barnabas maupun perbedaan yang ada di dalam diri Saulus, dan juga perbedaan dari jemaat yang ada di Antiokhia tersebut. Nah, akhirnya apa? KPR 13 ayat yang ketiga. Maka berpuasalah dan berdoalah mereka. Ya, mereka tidak melihat perbedaan-perbedaan tersebut menghambat apa yang Tuhan inginkan terjadi di dalam kehidupan jemaat tersebut. Tetapi melalui perbedaan tersebut mereka berpuasa dan berdoa. Dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Ya. Jadi jelas sekali di sini bahwa penyertaan Tuhan yang boleh mengendalikan segala sesuatunya, sehingga dari segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Nah, di dalam kehidupan saya dan saudara, kita bisa melihat gereja merupakan perkumpulan orang-orang yang telah dipanggil keluar dari kegelapan dunia dan masuk ke dalam terang Kristus. Ya, saya dan saudara dikumpulkan dalam suatu persekutuan. Ya, dari sebelumnya kita orang-orang yang di luar daripada Tuhan, sekarang kita masuk di dalam terang Kristus. Nah, saya dan saudara semuanya berasal dari berbagai suku bangsa. Ada ras, latar belakang, ekonomi, dan status sosial yang berbeda-beda. Ya. Tidak sama semua, mungkin satu dua ada yang sama, tapi tidak sama semuanya, ya. Nah, dari latar belakang, dari status sosial, ya, dari ras, ya, kemudian dari bangsa mungkin yang berbeda, itu disatukan. Nah, perbedaan ini seharusnya bukan menjadi sumber konflik. Nah, seringkali terjadi karena melihat status ekonomi, karena melihat latar belakang pendidikan, karena melihat status sosial, ya, karena melihat suku tertentu, ras tertentu. Nah, ini seringkali di dalam suatu persekutuan, ya, mengakibatkan suatu konflik, ya, atau hal-hal tersebut bisa menjadi sumber konflik, ya. Nah, seharusnya tidak demikian, ya. Perbedaan yang ada tersebut bukanlah menjadi sebuah konflik, ya. Nah, karena apa? Karena kita melihat penebusan Kristuslah yang menjadi identitas utama, ya. Kalau misalkan saya dan saudara lebih mengutamakan perbedaan-perbedaan tersebut, lebih melihat identitas seseorang, status seseorang, ras seseorang, latar belakang seseorang, ya, itu akan menjadi suatu hambatan. Tetapi apabila saya dan saudara melihat penebusan Kristuslah yang menjadi identitas utama yang menyatukan semua orang percaya. Jadi saya melihat sama tubuh Kristus bukan dari latar belakangnya, tetapi saya melihat dari penebusan Kristus. Itulah yang menjadi identitas utama dari setiap gereja-gereja yang melakukan persekutuan. Kita melihat identitas utama tersebut adalah penebusan Kristus. Mari kita lihat di dalam Kolose 3 ayat yang ke-11.
Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, ya, budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Ayat ini jelas sekali menyatakan bahwa fokus utama daripada setiap orang percaya bukan melihat dari perbedaan, bukan melihat dari si A, si B, tetapi identitas utama yang dilihat adalah Kristus. Jelas sekali di sana dikatakan, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Nah, PB yang dikasih Tuhan, pengalaman yang demikian akan memudahkan kita, ya, memberikan kesaksian tentang Kristus kepada orang-orang yang berbeda dengan kita. Jemaat di Antioquia telah mewariskan teladan yang baik bagi saya dan saudara. Nah, kiranya kita pun sebagai anggota jemaat dapat mewarisi teladan serupa kepada generasi-generasi kita selanjutnya. Ini adalah tugas daripada setiap pria baptis, di mana selalu memberikan contoh, memberikan teladan, memberikan pengajaran kepada generasi selanjutnya. Nah, di mana kehidupan saya dan saudara, walaupun kita memiliki perbedaan, tapi kita boleh bersatu karena fokus utama kita adalah Kristus. Bukan kita melihat dari latar belakang, status sosial, ataupun ras maupun suku, ya. Tapi saya dan saudara boleh melihat sesama anggota tubuh Kristus, orang-orang yang telah dikuduskan oleh Tuhan, ya. Kita melihat bahwa Kristus yang menjadi fokus utama. Nah, tak perlu menjadi seragam untuk menjadi pengikut Kristus, karena keberagaman justru memperlihatkan penyertaan Tuhan nyata untuk menyatukan. Kiranya renungan yang singkat ini boleh menguatkan pria baptis pada malam hari ini, dan kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.